Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Salam. semuanya. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan agenda kita, rangkaian agenda Menara Perdi, ya, menaikkan rating perguruan tinggi. Salah satunya adalah meningkatkan mutu karya tulis baik dosen maupun mahasiswa. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai berlangganan Turnitin. Jadi yang kemudian ini memungkinkan kita untuk mengawal mulai dari gerbang yang pertama, yaitu bagaimana memastikan bahwa karya tulis mahasiswa dan dosen kita terhindar dari tindak plagiarisme. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita semuanya. Beliau adalah Bapak Muhammad David Blum. Beliau adalah Professional and Education Service Konsultan Turnitin Indonesia. Selamat pagi Pak David Blum ya. Mungkin panggilannya Pak David Pak ya. Ya. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita semuanya Mbak Sastriati SE. Beliau adalah Territory Sales Manager Turnitin Indonesia. Selamat pagi Mbak Sastriati. Terima kasih telah bergabung dan sudah membantu kami untuk bagaimana meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah kita melalui sebuah software yaitu Turnitin. Jadi beberapa hari lalu, kira-kira 2 minggu lalu, kami secara internal, Mbak Sasti dan Pak David, sudah mulai mensosialisasikan penerapan cek similarity karya tulis ilmiah dosen maupun mahasiswa. Jadi mungkin sebagai gambaran sekilas, jadi kami di lembaga sudah menyiapkan draft yang insya Allah akan segera ditandatangani oleh Pak Rektor terkait dengan kebijakan bagaimana batas toleransi similarity karya tulis ilmiah dosen maupun mahasiswa. Jadi secara umum, jadi nanti lingkup dari penerapan ini adalah dosen maupun mahasiswa. Jadi secara umum nanti karya tulis ilmiah mahasiswa S1 itu ditetapkan setinggi-tingginya atau yang masih bisa ditoleransi itu adalah 30 ya, 30% ya. 25 ya, maaf. 25% ya. Itu untuk mahasiswa S1. Adapun untuk mahasiswa S2 dan S3 dan juga dosen itu batas toleransinya adalah 20% setinggi-tingginya. Dan kami juga menetapkan nanti banyaknya kata, jadi batasan kata itu adalah setidaknya kalau dia sedikitnya 15 kata. Jadi dalam peraturan di lembaga kami menetapkan batas yang menjadi pemeriksaan similarity adalah sedikitnya kalau dia 15 kata ya atau lebih. Jadi di bawah itu maka tidak dibaca sebagai similarity. Mungkin itu gambaran secara singkat Pak David dan Pak Lung. Jadi hari ini yang kami undang adalah para admin di Prodi. Jadi nanti mereka yang akan mengeksekusi, mengoperasikan aplikasi Turnitin untuk melayani cek similarity karya tulis ilmiah para mahasiswa di prodinya masing-masing. Dan juga para pengelola jurnal dan juga admin di perpustakaan dan juga beberapa admin di unit yang lain yang kami beri akses untuk bisa menggunakan Turnitin. Jadi alhamdulillah ini sudah sebagiannya sudah hadir dan sebagiannya sudah mohon izin tidak bisa bergabung, namun nanti bisa mengikuti tayangan ulangnya melalui tayangan di YouTube. Jadi nanti kami mengharapkan melalui Pak David dan Mbak Sastriati untuk mensimulasikan, mendemonstrasikan bagaimana penggunaan Turnitin. Dan pasti nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Memang sebagiannya sudah pernah atau biasa bahkan menggunakan Turnitin, tapi sebagiannya mungkin masih belum pernah sama sekali. Sehingga mungkin nanti perlu mendapatkan gambaran dari Pak David dan Pak Blum ya. Termasuk misalnya kemarin ada pertanyaan, apakah ini nanti yang mengoperasikan hanya admin di prodi atau pengelola jurnal?
Bisakah itu nanti ID-nya dimiliki oleh setiap dosen ya melalui ID student-nya ya, siswanya. Jadi nanti mohon dibantu penjelasannya Mbak Sastri dan Pak David. Mungkin begitu sebagai pengantarnya, diawali oleh Mbak Sastri atau Pak David ya? Pak Sastri aja, Pak Budi, yang sudah Mbak lebih. Sastri dulu. Ya. Siap. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada Mbak Sastriati sebagai Territory Sales Manager Turnitin Indonesia. Sambutan Silakan aja, kepada Mbak Sastri. Monggo Mbak Sastri. Iya. Selamat pagi Pak Budi. Assalamualaikum teman-teman dosen semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatan kepada kami ya untuk memberikan pelatihan hari ini. Dan sebenarnya nanti saya sesinya hanya menemani Mas David sebenarnya judulnya. Nanti untuk detail penggunaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas David. Beliau selaku Professional Education Services Turnitin Indonesia sebagai trainernya kami hari ini. Sedikit dari saya saja pengantar. Silahkan mungkin Mas David. Langsung aja ya Pak Budi ya. Ya, maka Pak David. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir dan diberikan nikmat kesehatan ya sampai hari ini, alhamdulillah. Sebenarnya ingin sekali kita berkunjung ke Yayan Syekh Nurjati Cirebon ya. Kangen makan di Bu Nur, Pak. Itu sebenarnya. Wah, Mbak Nur. Wah. Ya, Mbak Nur ya. Nasi jamblang. Nasi jamblang. Karena kebetulan adik ipar saya juga berasal dari sana di Kecamatan Gunung Jati ya. Dan juga ingin sekali melihat gedung yang representatif itu yang di Fakultas Tarbiyah gitu ya. Baru itu ya. Yang baru diresmikan itu. Wah, gedung representatif untuk perkuliahan katanya di Cirebon. Nanti Pak David ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan ke depannya. Oke, kali ini memang kita hari ini akan melakukan pelatihan tentang bagaimana similarity yang sedang digunakan sekarang oleh Yayan Syekh Nurjati Cirebon, dan nanti saya akan sedikit membahas tentang bagaimana administrator, Pak. Jadi kan tadi Pak Budi sempat singgung bahwa banyak kan di sini nanti akan ditunjuk atau dipilih sebagai administrator, dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana administrator di Turnitin Similarity ini memainkan perannya gitu untuk edukator. Dan habis itu kita akan bahas lebih banyak di sisi edukatornya atau user atau instruktur di sini untuk melakukan similarity checking menggunakan Turnitin Similarity ini. Baik, kalau dari saya itu saja, mungkin saya langsung saja share screen saya supaya kita bisa lihat sama-sama untuk slide-nya. Baik. Ya, judul hari ini adalah memang Similarity Educator Training yang akan disampaikan oleh saya seperti disampaikan oleh Mbak Sastri tadi. Sebenarnya kalau dari segi pengalaman Mbak Sastri sudah malang melintang nih di dalam dunia pertunitinan, sudah lebih kurang hampir 5 tahun atau 6 tahun. Nah, saya banyak belajar juga dari Mbak Sastri untuk hal ini. Seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kami nggak bisa jawab atau memang yang menjawab harusnya adalah bagian yang berkompeten di misalnya pertanyaan teknikal, kita akan tanyakan ke engineering, tentang produk kita akan tanyakan bagian produk, dan kita akan menjawabnya di kemudian hari dengan email. Jadi supaya lebih detail dan komprehensif dan betul-betul tepat sasaran. Baik. Nah, karena kita hari ini menggunakan Zoom, seandainya ada pertanyaan, saya yakin semuanya nanti akan meletakkan posisinya sebagai mute. Kalau seandainya ada gangguan dari bandwidth internetnya, boleh tidak menampilkan videonya, tidak ada masalah. Namun sekiranya di tengah-tengah pelatihan nanti ada pertanyaan, silahkan diinterupsi, tidak ada masalah. Saya bukan tipe orang yang, nanti saja pertanyaannya, enggak. Di tengah-tengah silahkan interupsi, nggak apa-apa. Dan atau kalau seandainya ingin lebih nyaman meletakkan pertanyaan di kolom chat juga nggak apa-apa, dan nanti kita bahas di sesi akhir, di sesi Q&A, tanya jawab, ya, yang nanti lebih kurang kita akan sampaikan 120 menit ya, atau berapa? 200 menit ya, Pak Budi ya, untuk hari ini ya. Mudah-mudahan sesi kali ini nggak terlalu lama, karena saya dengar dari Pak Budi juga tadi ada beberapa teman-teman yang sudah biasa menggunakan Turnitin sebelumnya, produk Turnitin sebelumnya, mudah-mudahan ini terlalu lama. Seandainya nanti saya terlalu cepat, mohon diingatkan,
Jadi nanti kita akan pelan-pelan, atau ada bagian-bagian tertentu nanti yang pengen diulang supaya lebih jelas, nanti mohon diingatkan saja. Begitu mungkin untuk dari saya untuk instruksinya. Ya, siap. Baik, ini sedikit tentang saya. Pengalaman memang di bidang teknologi pendidikan, tapi sebelumnya bukan di industri yang sama dengan Tunitin, dan pernah berkuliah di Unpad dan UKM, alhamdulillah lulus. Wilayah operasi saya Jakarta Bogor, dan mempunyai hobi sedikit membaca, dan lebih senang di waktu luang bersepeda dan berenang. Mungkin ada yang sama hobi, masa bisa kita bertukar cerita nanti. Baik, nah agenda training kita singkat. Yang pertama kita memang sekilas tentang Tunitin. Mudah-mudahan ada bagian-bagian yang saya terangkan nanti belum sempat diketahui. Dan juga kita akan berkenalan dengan apa sih Tunitin Similarity, dan mungkin sedikit saya akan flashback bedanya dengan produk sebelumnya yang mungkin pernah orang gunakan atau pernah kita ketahui, yaitu Tunitin Feedback Studio yang biasa dipanggil Tunitin. Tunitin itu adalah nama perusahaan, produknya ada Similarity, ada Feedback Studio, ada Authenticate, dan macam-macam. Nah, selanjutnya kita memahami educator experience. Nah, di bagian ini nanti saya juga akan membahas terlebih dulu sedikit tentang administrator. Dan terakhir memang tentu tentang tanya jawab. Begitu mungkin objektifnya. Nah, sedikit histori tentang Tunitin. Memang perusahaan yang sudah 20-an tahun berkomitmen untuk menjadi mitra dalam untuk menerapkan standar integritas akademik. Ya, rata-rata top prominent universities yang ada di seluruh dunia sudah menggunakan Tunitin, dan saya mengucapkan welcome to the club kepada IAIN Syekh Nurjati. Cirebon sudah berusaha juga untuk, saya yakin sekali bahwa tujuan kita untuk menggunakan ini lain tidak bukanlah karena budget atau apa semacam, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa memastikan integritas akademik ke depannya, dan tentu akan berdampak kepada lulusan kita atau keseluruhan sivitas akademika yang ada di IAIN Syekh Nurjati nanti. Diawali dengan program kita, diawali dengan copy paste untuk mendeteksi ketika orang mengcopy sesuatu sumber, kemudian juga kita bisa mendeteksi adanya kolusi di antara sesama penulis, misalnya mahasiswa saling bertukar, mungkin untuk mata kuliah yang sama, dosennya berbeda, mereka bilang, wah nggak akan ketahuan, ya udah copy aja dari temannya. Atau mungkin karena tugas ini sifatnya berulang-ulang setiap tahun, jadi senior dengan senang hati menyerahkannya kepada juniornya, sehingga tinggal mengganti beberapa hal saja, mungkin nama dan details mungkin. Nah, ini nanti akan bisa juga dideteksi dengan menggunakan produk-produk Tunitin. Selanjutnya juga ada research misconduct. Ini adalah produk yang lain yang bisa mendeteksi adanya metadata, program suatu karya ini ditulis dari berbagai komputer, berbagai file, dan di situ penulisnya juga berbeda-beda. Juga bisa dideteksi adanya seperti ini. Jadi kita memang lebih sebagai alat pendeteksi, termasuk untuk mendeteksi contract cheating. Misalnya kita dengan meng-hire atau menggunakan jasa ghostwriter, baik berbayar ataupun gratis, ataupun dengan atas dasar kekeluargaan mungkin. Nah, ini juga bisa dideteksi dengan aplikasi kita yang disebut Tunitin Originality, yang di kemudian hari mungkin diperlukan oleh IAIN Syekh Nurjati. Saya tidak akan bahas tentang code plagiarism, ini lebih kepada institusi departemen untuk IT ya, IT ataupun yang menggunakan coding-coding dalam pemrograman. Dan Tunitin baru-baru ini mengupdate tentang spektrum apa saja yang dianggap sebuah plagiarisme gitu ya. Nah, ada banyak di sini. Kita mungkin yang paling kita kenal adalah word for word plagiarism atau copy paste bahasa kita. Ada juga self plagiarism, jadi kita bisa hanya mengcopy apa yang sudah pernah kita tulis sebelumnya karena mungkin kehilangan ide dan segala macam. Dan ada paraphrase plagiarism tanpa memberikan atribut yang benar, kita mengambil saja tapi tidak memberikan atribut bahwa sesuatu itu kita copy dari mana. Sebenarnya nggak simple sebenarnya tentang plagiarism ini, bukanlah isu cheating belaka. Dan kita pernah mendengar mungkin ada seorang rektor yang dicabut gelarnya, atau ada seorang profesor yang dicabut gelarnya karena terdampak dengan isu plagiarisme, dan sudah ada buktinya, sehingga ini yang kita ingin hindari, baik untuk diri kita sebagai dosen, atau apalagi untuk generasi kedepannya, mahasiswa-mahasiswa kita di IAIN Syekh Nurjati. Banyak sekali yang menjadi catatan adalah mengenai time management, pengelolaan waktu. Karena kebiasaan kita umumnya, termasuk saya waktu zaman mahasiswa, saya lebih senang dengan
istilah SKS, sistem kebut semalam, kalau ada tugas, mengerjakannya nanti di saat mepet-mepet saja. Makanya mungkin kita terkenal dengan negara dengan kekuatan the power of kepepet. Jadi kekuatan kepepet ini yang mungkin menyebabkan kita merasa, oh nanti bisa kok ditunda-tunda. Padahal memang sebenarnya itu nggak baik. Atau kemudian kita lack of citation skill, atau skill citasi yang nggak mumpuni, atau skill parafrase yang mungkin kita tidak latih dengan baik. Atau mungkin memang argumentasi kita tidak mampu menyampaikan critical thinking atau apa yang ada di pikiran kita menjadi sebuah tulisan. Nah, ini tentu adalah skill yang perlu dilatih, tidak merupakan sesuatu yang instan kita dapatkan. Dan kalau penulisannya bahasa Inggris tentu berhubungan dengan English proficiency, vocabulary, grammar, dan lain-lainnya. Nah, similarity di sini merupakan plagiarism detection. Jadi bukan plagiarism judgment, ya, bukan alat untuk menjudge, wah ini plagiarisme. Ini hanya kita untuk mendeteksi kesamaan, mendeteksi ada indikasi yang mengarah pada plagiarisme, yang nanti kita bisa diskusikan atau kita bisa memberikan feedback kepada mahasiswa, atau mungkin pada diri kita sendiri sebagai dosen kita lihat, oh mungkin kita nggak menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan, jadi kebiasaan selama ini merupakan indikasi plagiarisme. Nah, di saat itu, waktu yang tepat untuk menginterupsi baik diri kita maupun mahasiswa supaya hal itu tidak terjadi di kemudian hari, yang tentunya akan berdampak kepada menjaga reputasi diri pribadi dan secara umum tentu reputasi institusi kita. Dengan menggunakan pencocokan yang tertandingi, karena database kita sebut huge database, database yang terbesar selama ini dibanding dengan alat pendeteksi lainnya. Dan juga kita memiliki fitur baru yang nanti akan kita lihatkan bagaimana kita mengekspos manipulasi teks yang selama ini mungkin menjadi catatan buat dosen-dosen atau pemeriksa di seluruh dunia. Banyak mahasiswa yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Mereka merubah huruf, karakter, atau menggunakan huruf alay dan segala macam. Nah, sekarang sudah kita bisa deteksi. Dan tentu kalau seandainya kita memiliki LMS, kita bisa mengintegrasinya dengan mudah. Baik, selanjutnya kita mengapa mengatakan bahwa kita bisa mendiscover similarity dengan cepat dan tepat, karena kita melakukan pencocokan dengan database terbesar dari konten kita. Pak. Totalnya sekitar... Ya, siap. Ada pertanyaan? Ini, ya, saya nunggu konfirmasi aja dari Pak Pai. Oh, saya pikir ada pertanyaan. Oke, baik. Saya lanjutkan. Database kita terdiri dari 70 miliar current and archive internet pages. Ini seperti kita tahu bahwa semua yang beredar sekarang di Google itu bisa, yang sudah terindeks itu bisa kita catat dan dicatat oleh crawler kita dan menjadi pembanding ketika kita mengupload nanti atau mahasiswa mengupload tugas skripsi, jurnal atau paper lainnya. Dan itu akan dibandingkan dengan apa yang kita lihat sekarang di suatu website atau apa yang pernah ada di suatu website dan direvisi. Contohnya di Wikipedia. Wikipedia memiliki fitur untuk mengedit. Seandainya ada seseorang yang melakukan mengambil suatu paragraf, kemudian memindahkan ke dalam pekerjaannya, yaitu papernya atau tugasnya dia, kemudian dia hapus paragraf yang ada di database, yang ada di Wikipedia, sehingga beranggapan nanti ketika dicek dengan Turnitin tidak akan deteksi karena sudah saya hapus. Padahal pada kenyataannya Turnitin memiliki sistem crawler. Crawler ini akan mencatat setiap perubahan-perubahan atau revisi-revisi baik yang penambahan ataupun pengurangan atau penghilangan yang ada di suatu halaman website. Nah, itu tercatat sehingga tidak mungkin akan dikelabui. Selanjutnya juga ada publication, sekitar 93% of high impact journal, ada sekitar 87 juta. Ini juga termasuk Crossref di dalamnya nanti, dan juga ada miliaran student paper, ya tugas-tugas mahasiswa selama 20 tahun belakangan ini, dari mulai Turnitin berdiri dari seluruh dunia juga ada di sana, dan ada opsi kalau seandainya ada institusional repository dari institusi. Dan ini yang tadi saya sempat singgung bahwa kita bisa mengungkap adanya modifikasi teks yang baik disengaja maupun mungkin iseng-iseng dilakukan, ya. Mungkin dikasih tahu oleh teman atau menemu di YouTube cara mengakali Turnitin misalnya, cara membuat Turnitin tidak bisa mendeteksi plagiarisme. Nah, ini memang menjadi catatan dan kita mengembangkan aplikasi ini tentu berdasarkan CSAT, artinya feedback dari customer kita seluruh dunia, khususnya untuk white text.
White text ini biasanya merubah huruf atau titik-titik dengan warna putih, dan atau juga memberikan karakter replacement. Nah, ini biasanya dilakukan dengan mengganti font, dengan mendownload, mengunduh font Cyrillic atau Greek, di mana huruf E contohnya di pada font tersebut sebenarnya bukan bermaksud E, sehingga ketika dimasukkan, dia mengacaukan sistem pembacaan algoritmanya. Selanjutnya juga ada abnormally high amount of quoted material. Jadi mungkin saja itu merupakan bukan sebuah quotation, jadi dia berikan quotation, dia berikan quote dengan tujuan nanti ketika nanti di-exclude oleh dosen atau pemeriksa untuk quotation-nya, ketika dikeluarkan quotation-nya sehingga nanti secara signifikan akan menurunkan similarity score-nya, skor kesamaannya nanti. Nah, ini biasanya dilakukan oleh penulis-penulis yang dia tahu bahwa, oh, nanti di institusi saya, quotation atau kutipan itu akan dikeluarkan, kemudian bibliografi akan dikeluarkan. Dia tahu seperti itu. Kalau bibliografi dan quotation sebenarnya bukanlah merupakan sebuah quotation, sepanjang kita mensitasi atau melengkapkan atribut bahwa ini dimiliki oleh tulisan atau penulis dan dikeluarkan tahun berapa. Oke, kita akan coba masuk ke akun Turnitin, dan saya akan berikan akun Turnitin similarity saya nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bagi yang sudah memiliki username dan password, silakan mengikuti pelan-pelan. Bagi yang belum, boleh dilihat saja dulu, nanti rekamannya bisa ditonton ulang. Baik, sebelum kita coba untuk realnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Tidak ada ya? Sepertinya belum, Mas. Oke, kalau tidak ada, saya akan beri gambaran sedikit bahwa nanti sebagai edukator, bagaimana caranya kita bisa mahasiswa untuk mengupload. Selain kita sebagai dosen tentu bisa memeriksa paper kita juga bisa memberikan kepada mahasiswa, tanpa mahasiswa tersebut harus memiliki username dan password untuk mengaksesnya. Jadi kita nanti bisa create folder, di folder itu kita aktifkan share link-nya, kemudian kita share link-nya kepada mahasiswa, mahasiswa nanti cukup memasukkan nama depan, nama belakang, alamat email, dan file yang diupload, kemudian submit. Udah seperti itu, simple sekali, dan tentu penugasan ini kita bisa berikan expiry date-nya. Misalnya karena tugas ini tidak terlalu sulit, oke, ini cukup 1 minggu. Kalau tugas ini karena sifatnya memerlukan riset, mungkin memerlukan pengumpulan data-data, baik itu data sekunder atau primer, mungkin diberikan waktu lebih lama. Baik. Nah, nanti ketika sudah disubmit oleh mahasiswa, contohnya kita akan melihat tampilannya dan bisa kita sort, dan default-nya kita sort-nya berdasarkan tanggal dimasukkan. Jadi kita bisa melihat nanti urutannya baik bentuknya di dalam folder ataupun di luar folder. Artinya mungkin saja ada file-file yang memang tidak dimiliki oleh folder. Folder di sini adalah sama dengan produk Turnitin feedback studi sebelumnya disebut dengan assignment atau judul tugas. Contohnya tugas karya ilmiah semester 1 misalnya 2020. Jadi seperti itu. Atau tugas paper ekonomi syariah semester 2 2020. Jadi seperti itu foldernya, pengelolaannya. Nanti kita akan tunjukin untuk detailnya. Dan kita juga untuk persiapkan mahasiswa kita dan diri kita sendiri, kita mempunyai guidance di mana nanti kita bisa mengarahkan, dan kita bisa, selain pelatihan ini, Bapak Ibu di sini juga bisa nanti mengakses, kira-kira seandainya saya mau nambah folder, saya lupa nih. Saya mungkin kesulitan untuk mengakses recording karena slow internet, tinggal kita buka di sini, dan di sini akan ditampilkan panduan step by step dilengkapi dengan image. Jadi mudah sekali sebenarnya Bapak Ibu semuanya, tinggal diikutin, oh ternyata seperti ini untuk menambah folder. Dan kalau kita ingin menyimpannya di dalam PDF atau mau kita cetak, seperti saya termasuk kaum non-milenial, lebih tepatnya kolonial, jadi saya biasanya lebih senang dengan dicetak atau save as PDF. Baik, kita kembali ke sini. Oke, tampilannya nanti memang betul-betul intuitif dan accessible dan juga sangat modern ya, dan tanpa banyak fitur-fitur di kiri kanannya yang mengganggu, sehingga kita sebagai pemeriksa akan lebih mudah untuk melihat dan mereview paper di sini, dan juga mengedit kalau seandainya ada fitur-fitur setting yang ingin kita edit dari di sini nanti. Nanti saya akan tunjukkan tampilannya. Baik.
Baik, saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah melihat ini, dan mungkin barangkali di Yayan Syekh Nurjati sudah ada beberapa yang mencoba masuk dengan menggunakan username dan password. Tinggal masukin username dan password. Nah, username dan password di sini formatnya dua macam. Yang pertama bisa kita format username saja, atau mau format email juga boleh. Jadi nggak masalah. Jadi delung misalnya @turnitin.com boleh, atau mau delung saja tidak ada masalah. Dan di bagian bawah kita ada dua fitur di mana kalau seandainya kita lupa username bagaimana, kalau kita lupa password bagaimana, tinggal kita klik salah satu yang di bawah. Sekarang kita coba sign in. Oke. Sekarang Bapak Ibu semua sudah melihat tampilan Turnitin Singularity dari perspektif administrator, bukan perspektif dari user. Kalau untuk perspektif user, saya sebagai administrator saya juga bisa, karena saya di sini, saya tinggal klik di Turnitin Singularity di sini, di icon window bergambar jendela ini, atau saya klik launch di sini. Sama-sama, kita akan diarahkan kepada halaman yang sama. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana edukator, kita akan bahas dulu tentang administrator di sini. Administrator mempunyai fitur-fitur. Di sebelah kiri, kita akan ke tengah dulu. Di sini kita punya Turnitin Singularity atau Launch. Launch ini tadi, kalau seandainya kita ingin membuat folder, atau mengupload assignment, atau tugas, atau skripsi, dan lainnya disertasi, segala macam, kita tinggal upload di sini. Dan di bagian bawah juga ada Manage Integration. Dan ini kita abaikan saja karena kita tidak ada LMS sementara di Yayan Syekh Nurjati. Di sebelah kanan, itu ada yang bergambar 1, 2, 3, itu kalau seandainya kita klik Visit Guides, ini tempat di mana kita untuk melihat panduan, khususnya untuk administrator. Nah, di sini ada pilihan administrator dan instruktur, kemudian student. Investigator untuk produk Turnitin Originality yang tadi saya sempat sebutkan, bahwa bisa mendeteksi apakah ada ini kolusi ataupun contract cheating menggunakan ghostwriter, bisa dianalisa. Contohnya administrator ingin tahu, bagaimana saya ingin menambahkan user di sini. Nah, di sini tinggal kita pilih, misalnya kita ingin mengakses dari setting, bagaimana seandainya saya mau setting enabling direct submission. Nah, di sini juga ada step by step panduannya dan juga dilengkapi dengan image. Seperti itu. Baik, kita kembali. Nah, di pojok kanan bawah, di sini ada feedback. Nah, kenapa ada feedback? Karena memang kita memperhatikan betul seandainya ada saran atau masukan dari customer kita di seluruh dunia, sehingga Bapak Ibu bisa mengklik feedback atau menambahkan kira-kira, sebaiknya ditambahkan fitur ini, karena fitur ini sangat berguna buat ini. Dan itu nanti akan masuk ke bagian produk kita, dan bagian produk akan melihat seandainya feedback ini memang banyak diinginkan oleh customer kita sebelumnya, dan itu akan menjadi roadmap, dimasukkan ke dalam roadmap dan menjadi prioritas untuk dikembangkan di kemudian hari. Oke, sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi saja. Baik, sekarang kita bahas tombol-tombol di sebelah kiri. Nah, yang di sini ada tombol home. Tentu kalau kita klik, ini adalah tombol default, di mana ketika kita mengakses, kita akan masuk di sini. Dan yang kedua, ada tombol users. Di sini adalah tombol di mana tempat kita untuk menambahkan pengguna dalam ini. Caranya mudah, atau kita mau mencari pengguna, kita bisa ketik di kolom kanan yang ada kolom search itu. Kita bisa ketik, seandainya kita punya pengguna misalnya ratusan atau ribuan, dan kita ketik apakah sudah saya tambahkan atau belum, ya. Jadi kita bisa pastikan di sini. Atau kalau seandainya kita ingin menambah user, kita bisa menambah klik add user. Contohnya di sini, menambahkan, masukkan nama depan, misalnya alamat emailnya sebagai contoh, kemudian kita harus memilih aksesnya. Kalau kita menetapkan sebagai produk admin, bahwa orang tersebut dengan bernama David Long akan merupakan seorang admin, dan dia akan memiliki tampilan seperti ini. Nanti misalnya mau membaginya ke dalam departemennya. Misalnya nanti dia Syekh Nurjati menetapkan bahwa ini untuk perpustakaan, ini untuk fakultas ini atau untuk bagian PPM dan segala macam itu, di sini kita mau membaginya. Umumnya memang dikontrol oleh satu administrator supaya mungkin lebih mudah untuk mengawasinya, tidak terlalu banyak admin, jadi kita memang menyarankan satu admin saja. Kemudian kita bisa tunjuk siapa yang akan menjadi instruktur, kita bisa pilih di sini.
kalau seandainya kita bisa saja membuatkan akun untuk user dan kita bisa pilih no access dengan tujuan seandainya karena David Lung di sini belum diberikan pelatihan sehingga kita tidak mau nanti David Lung sebagai pengguna tersesat di dalam aplikasi ini. Tentu kita bisa kita pilih no access dulu. Jadi David Lung di sini sebagai dosen, beliau bisa akses tapi tidak bisa mengupload ataupun melakukan apapun. Jadi lebih kepada beliau sudah terdaftar, itu saja. Ya, menyela Pak David. Gimana Pak? Pak David menyela ya. Silakan Pak. Jadi untuk prodi-prodi kan kita beri akses rutin ya. Itu sebaiknya mereka dijadikan sebagai product admin atau instruktur admin. Tergantung Pak. Kalau seandainya untuk lebih, misalnya di dalam satu departemen itu banyak user, misalnya satu departemen atau satu fakultas, satu bagian dari institusi kita banyak usernya, saya menyarankan bisa dipisahkan dengan menjadikan produk admin, Pak. Tapi kalau seandainya hanya berisi, misalnya masing-masing ada 5 atau 4 user sih nggak ada masalah. Saya pikir diberikan saja akses sebagai instruktur saja, Pak. Jadi kan nanti setiap prodi itu melayani baik bisa melayani karya mahasiswa maupun karya dosen ya. Ya. Jadi apakah dengan dijadikan sebagai produk admin lalu nanti di admin prodi itu bisa membagi lagi? Bisa, membagi admin gitu ya? Membagi user, ya penggunanya. User ya? Bisa Pak, bisa. Berarti sebaiknya dijadikan sebagai produk admin ya sebaiknya? Boleh Pak. Kalau dibagikan sebagai produk admin, nanti di sini kita harus memilih role-nya account manage user, account setting, dan licenses Pak. Nah, di sini penting kalau seandainya kita menunjuk ini, artinya seorang admin di prodi-prodi tersebut mengerti bagaimana men-setting account. Ya, seragam, misalnya yang Nurjati sudah meletakkan keseragaman. Misalnya untuk Fakultas Hukum Islam, karena banyak mengutip dari kitab undang-undang dan tidak mungkin untuk melakukan parafrase, maka mungkin similarity score-nya kemungkinan akan lebih tinggi dari fakultas lain misalnya. Atau fakultas sastra misalnya, itu mungkin akan jauh lebih tinggi, karena memang tidak mungkin memparafrase kitab suci seperti Al-Quran, mungkin harus pasti mengutip. Tentu ini nanti akan ditetapkan, oke, kalau prodi ini similarity-nya segini. Nah, kalau seandainya kita memang memiliki similarity, ambang batas similarity score yang berbeda-beda untuk departemen, saya menyarankan kita menetapkan seperti ini, Pak, supaya nanti admin masing-masing prodi leluasa untuk melakukan setting berdasar keputusan yang berada di prodinya. Seperti itu, Pak Budi. Ya, terima kasih, Mas. Sama-sama. Kita coba untuk instruktur. Kalau instruktur kita tidak perlu melakukan ini dan tinggal kita klik email invitation saja, selesai. Atau kalau seandainya kita mau menambah, kita tinggal klik add more. Nanti bisa sekalian kita kirim email invitation. Jadi untuk sementara, kalau kita ingin memasukkan user banyak, kita hanya bisa dengan fitur add more saja, Pak. Add more, jadi kita bisa nambah misalnya 5. Tidak bisa seperti di Feedback Studio, kita bisa memasukkan format, import format Excel. Nah, ini kalau di sini belum bisa. Jadi kita cuman lebih mudah karena dengan kita bisa klik add more di satu halaman. Seperti itu. Baik, itu tentang penambahan user. Dan nanti sebagai admin kita di kolom sebelah kanan, kita bisa melihat, oh ternyata ada 11 pending invitation. Kenapa ya? Ada apa ini? Dan di sini kemungkinan besar masuk ke folder spam atau junk. Kalau seandainya dilihat, wah ternyata tidak ada, berarti mungkin saja kita salah mengetikkan alamat emailnya dan kita bisa mengeditnya di kemudian hari untuk nama tersebut. Misalnya, oh ternyata emailnya PAM2 ternyata. Kita waktu memasukkannya kurang mengatakan. Jadi kita bisa edit untuk ininya. Sehingga kita bisa tahu bahwa atau seandainya, oh belum terkirim dan kita sudah cek semuanya sudah benar, tinggal kita klik resend invite. Artinya akan sampai, akan dikirimkan kembali email, mungkin email yang pertama, mungkin nyangkut dan tidak bisa dimasukkan. Baik, itu untuk add users, dan saya pikir cukup mudah untuk dipahami, dan banyak feedback dari customer kita mengatakan bahwa membuka Turnitin Similarity ini seperti membuka Windows Explorer, jadi mudah ya, jadi nggak sulit, dan kolomnya sebelah kiri. Dan selanjutnya setting. Nah ini salah satu yang paling penting.
kita punya 2 tab di sini, ada tab General dan ada tab Turnitin Similarity Web. Tab General hanya untuk bahasanya saja. Dan sayangnya belum ada bahasa Indonesia, tapi nggak ada masalah karena bahasa Inggris di sini masih mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita ke Turnitin Similarity Web. Oke, di sini kita meletakkan setting-setting untuk bagaimana nanti proses pencarian, repository, indeks, pengindekskan atau dalam artinya kita mau meletakkan standar repository atau node repository, atau juga source text visibility dan lain-lainnya. Nah, di sini di bagian atas ada search repositories. Ya, kita di sini setiap apapun yang kita upload akan dibandingkan dengan internet, publication yaitu jurnal, dan Crossref, dan juga termasuk Crossref posted content, dan juga di sini kita ada tambahan yang berbeda dengan Turnitin Feedback Studio sebelumnya, yaitu ada submitted work. Submitted work di sini artinya seperti tadi disampaikan Pak Budi, kita membagi-bagi di dalam prodi-prodi sehingga nanti seandainya kebetulan ada di satu prodi dengan prodi tugasnya yang kebetulan sama dan diupload oleh mahasiswa yang berbeda dengan topik yang sama, dengan isi yang sama, dan nanti ini akan bisa muncul, oh ini sudah ada di sini dan nanti similarity-nya akan tinggi, 96% atau bahkan 100%, mungkin masing-masing ini nanti dosen akan bisa melihat, oh ternyata ini sudah ada di upload ke dosen. Nah, tinggal kita identifikasi yang mana yang penulis sebenarnya, atau mungkin kedua-duanya bukan penulis sebenarnya. Dan submitted work di sini juga berfungsi seandainya misalnya kalau dulu di Turnitin Feedback Studio, ketika kita lupa meletakkan memilih bahwa folder yang assignment yang kita bikin adalah folder yang no repository, ternyata kita letakkan standar repository, sehingga ketika kita mengupload paper pertama kali, karya ilmiah pertama kali, akan tersimpan di database. Dan kemudian kita melakukan revisi, kemudian kita menguploadnya lagi, sehingga nanti similarity score-nya akan tinggi, bisa 100% atau 99% mungkin, karena kita sudah melakukan revisi. Nah, dulu prosedurnya cukup rumit. Kalau untuk menghapusnya, kita dulu kita harus mengirimkan, administrator khususnya mengirimkan email ke support untuk menghapusnya. Jadi ada pekerjaan tambahan. Tapi di sini tidak perlu dilakukan itu, tinggal nanti kita exclude saja kalau seandainya memang, oh ini paper ini kita tanpa sadari masukkan sebagai indeks, sudah terindeks dalam database, tapi nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu menghapusnya, tinggal kita nanti di-exclude saja sehingga nanti paper atas nama yang sama kita akan bisa. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa contohnya di sini. Nanti tinggal dilihat saja nanti di sini apakah public submitted works atau juga termasuk professional education service demo atau hanya dimiliki oleh misalnya IAIN Syekh Nurjati di sini. Artinya kalau IAIN Syekh Nurjati hanya dibandingkan dengan semua paper yang diupload, semua karya ilmiah yang diupload di dalam payung IAIN Syekh Nurjati. Nah, yang kedua adalah submission index. Ini penting. Ini penting adalah apakah nanti semua karya yang diupload nanti tidak akan diindeks sama sekali, atau ketika di-upload nanti akan diindeks semuanya, atau akan masuk ke database semuanya, atau kita bisa memberikan keluasan bahwa usernya bisa memilih bahwa ini nanti papernya bisa diindeks atau tidak. Artinya bisa masuk ke repository atau tidak. Nah, ini bisa diberikan pilihan. Nah, di mana nanti pilihannya? Pilihannya nanti ketika kita mengupload paper, di pojok kiri bawah nanti ada pilihan paper yang mau kita upload ini mau diindeks apa tidak. Nanti tinggal kita checklist, tik untuk mengindeksnya. Kalau misalnya tidak perlu, karena ini merupakan suatu yang harus kita berisi data-data sensitif misalnya, tidak perlu diindeks, ya udah tinggal kita pilih nanti untuk tidak diindeks. Ya, saya menyarankan lebih ke allow user to choose, ya, atau kalau seandainya memang ini tidak menjadi masalah, ya bisa dipilih don't index any submission. Selanjutnya nanti source text visibility, kalau seandainya nanti ada kesamaan, apakah mau ditampilkan, kita nyarankan ditampilkan aja full text-nya. Kemudian juga kalau ada kesamaan, nanti apakah mau ditampilkan paper match details-nya, termasuk nama penulis yang kemungkinan sama, dan juga detail-detail dan lainnya. Dan di sini juga ketika kita mau milih foldernya, apakah kita mau mengizinkan untuk direct submission, artinya folders can be open to direct submission via share URL. Jadi kalau saat ini kita mengaktifkan allow direct submission, artinya foldernya nanti kita bisa share linknya kepada mahasiswa atau orang yang di luar
yang tidak memiliki akses ke dalam Turnitin Similarity. Misalnya ada dosen yang tidak kebagian, ya kita tinggal share, dimasukin dalam satu folder atau penugasan, sehingga dia bisa dibantu untuk melihat similarity-nya. Nanti di sini, apakah semua dosen memiliki account user atau hanya dipilih saja, Pak Budi? Sebaiknya semua dosen bisa diberi ya, kalau memungkinkan. Oke, baik. Ya. Baik, selanjutnya integration kita abaikan karena integration ini lebih kepada LMS. Kemudian ada statistik di sini. Menyela sedikit, Pak David. Silakan, Pak Budi. Untuk halaman setting yang tadi itu, beberapa hari kemarin saya melihatnya tampilannya itu hanya setting bahasa ya. Adapun pilihan yang setting web itu nggak ada ya, Mas? Yang ini ya, tab ini nggak ada ya, Pak? Ya, jadi Turnitin Similarity webnya kok nggak muncul ya kemarin. Oh, sampai sekarang, Pak? Belum muncul? Oh, yang terakhir saya belum ngecek. Tapi kalau yang awal-awal kemarin itu belum ada. Oke. Mungkin itu terkait waktu itu, kalau nggak salah saya, Mbak Sasi sempat lapor bahwa tidak bisa launch ya, Pak ya, waktu itu ya, untuk similarity-nya. Mungkin itu, Pak. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa. Kalau nanti nggak bisa, tinggal dikabari lagi, nanti kita akan minta untuk aksesnya supaya bisa diselesaikan. Mas David, David, mohon izin mau tambahkan, kalau misalnya nanti dicoba masih belum bisa, di bagian usernya, punyanya Pak Budi, itu harus diganti menjadi produk admin dulu, baru Turnitin Similarity webnya muncul. Iya. Usernya Pak Budi sendiri nanti diklik, kemudian diganti menjadi, itu kan yang sebelumnya itu kan ada yang produk admin, instructor sama no access. Kalau misalnya sudah diganti ke produk admin tetap bisa, itu berarti ada kendala. Tapi kalau memang bisa, perkaranya itu adalah di bagian situnya. Jadi untuk setting-setting harus pada posisi di produk admin. Saya contohkan Pak Budi, contohnya ini adalah akun saya. Ini akun yang saya gunakan sekarang. Saya tinggal tik saja dan saya klik edit. Dan saya harus pastikan di sini bahwa akun saya sudah tepat di produk admin dan juga mengaktifkan role-nya ini, Pak. Jadi di sini kalau nggak aktif ini nanti nggak bisa account setting itu, Pak. Jadi tinggal ditik, pastikan dua ini sudah terpilih, dan nanti kalau itu kita save, sehingga nanti akan muncul di settingannya, sebentar, akan muncul Turnitin Similarity, Pak. Seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke statistik. Statistik memang biasanya diakses oleh oleh administrator saja untuk melihat dari segi submission, dan kita bisa pilih di untuk sini. integrasi tadi belum ya Pak David ya? Gimana Pak? Integrasi? Integrasi ya. Ya, integrasi ini kalau seandainya kita memiliki LMS Pak, seperti Moodle, Canvas, dan artinya kita nanti mengakses Turnitin Similarity melalui platform LMS kita. Dan di sini, jadi kebetulan di kampus kami sudah mulai menggunakan LMS mulai semester ini, Pak David. Sudah LMS ya. Baik, nanti kemudian hari kalau seandainya memang boleh diintegrasi, silakan. Jadi kalau seandainya sudah, biasanya begini Pak, kalau seandainya pengguna, biasanya kenapa satu institusi menggunakan pakai LMS, biasanya kalau seandainya semua user, baik dosen atau pengguna mahasiswa di suatu institusi, sudah menjadi native user, Pak. Artinya sudah terbiasa. Contohnya kita punya nih beberapa customer kita, institusi baik institusi pendidikan tinggi, sekolah, karena mereka masih baru-baru, sehingga mereka lebih memilih mengakses Turnitinnya melalui direct saja, seperti sekarang ini, Pak. Tapi kalau seandainya kemudian hari mau diintegrasikan, nggak ada masalah. Bisa kita ini, Pak. Bisa kita bantu. Ya. Pakai LMS apa saat ini, Pak, yang baru dicoba itu? Saya lupa ya persisnya. Iya. Pakai Moodle, Pak. Oh, pakai Moodle ya? Oke. Moodle bisa, Pak. Ini ada contohnya, ada Moodle. Moodle bisa yang mungkin yang belum bisa kita support adalah Google Classroom ya. Kalau yang lain-lain sih sudah bisa, baik termasuk juga LMS yang memang dibangun sendiri oleh institusi. Ada institusi yang memang, kita bikin sendiri, kita punya tim IT sendiri, punya tim developer sendiri, kita bangun sendiri. Itu juga bisa. Baik, saya kembali ke statistik, kita bisa pilih data source-nya di sini, dan sini tentu pilihannya hanya, karena license kita hanya Turnitin Similarity, tidak ada license yang lain untuk produknya. Dan kita bisa pilih di sini, saya mau pilih 7 hari terakhir atau 90 hari terakhir.
itu bisa kita lihat dan kita apply untuk kita bisa lihat baik dari segi submission-nya, jumlah yang disubmit, kemudian dari user activity-nya, aktivitas user-user yang ada di sini, kemudian juga dengan similarity report. Similarity report di sini artinya kita bisa melihat tren. Wah, ternyata mungkin waktu awal-awal lebih banyak berkisar di antara 50% sampai 100% warna orange dan merah, tapi seiring waktu nanti kita bisa melihat tren itu bakal menurun karena semakin tingginya pemahaman kita terhadap integritas akademik, khususnya setelah menggunakan Turnitin Similarity ini. Selanjutnya di sini ada license. Nah, license di sini adalah untuk menentukan berapa yang sudah terpakai dan berapa yang masih tersisa. Contohnya seperti di akun demo ini, ada 30 yang sudah menggunakan dan ada 10.000 seats yang ada 9.910 seats yang masih tersisa. Dan yang paling terakhir adalah paper lookup. Kalau saat ini kita ingin mencari paper, tinggal kita ketikkan nama depan dan nama belakang, harus persis sama, nama depan dan nama belakang, jangan sampai lupa. Dan tidak masalah mengurus besar atau kecil. Dan juga kalau saat ini kita punya data, kita sempat mengcopy paper ID-nya, kita bisa ketik paper ID dan kita masukkan di sini. Seperti itu untuk ini. Baik, untuk administrator sudah cukup. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana kita sebagai user atau sebagai pemeriksa, dosen di sini ataupun perpustakaan, ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu semua untuk administrator? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Bentar. Oh, silakan. Yang tadi Pak Suluki. yang license tadi berarti yang di IAIN Cirebon itu 10.000 ya? Oh, enggak, Pak. Ini akun kita, Pak. Nanti kalau di IAIN Cirebon nanti tinggal dilihat, Pak. Berapa usernya yang waktu itu dilanggan dengan melalui Mbak Sastri waktu itu, Pak. Oh iya. Kalau jumlah paper yang maksimumnya berapa ya? Jumlah papernya nggak dibatasi, Pak. Oh, nggak dibatasi. Ya. Nggak dibatasi. Papernya bebas. Oke. Baik. Makasih Pak Suluki untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat dari perspektifnya edukator atau kita sebut ini user. Nanti tinggal diklik bagian icon bergambar Windows di sini, atau bisa kita klik launch di tengah-tengah di bawah tulisan Turnitin Similarity di sini. Nah, kedua-duanya akan mengantarkan kita ke halaman yang sama seperti yang di sini. Oke, ini tampilannya user lebih simpel lagi. Di sebelah kiri, pojok kiri, tentunya cuman ada My Files, Trash, dan Setting. Oke. Dan juga di bagian bawah juga tentunya kalau kita mau mengedit profil kita, mau contohnya seperti ini, saya pilih dulu ke bagian yang paling mudah, dan simpel. Kita mau edit, oh ternyata namanya harus ditambah nih, Muhammad David Lung misalnya, Muhammad David dan Lung bisa. Itu bisa kita lakukan di sini. Oke. Saya keluar. Oke, sudah kelihatan lagi ya? Ya, sudah. Baik, dan di sini My File, saya akan bahas My File paling terakhir. Jadi tadi kita sudah ke bawah untuk bagaimana kita mau mengedit profil kita, atau mengirimkan feedback, atau kita mau mengakses help, di mana kita, saya di sini, kita harus pilih dulu, karena tadi saya masuk sebagai instruktur, saya akan pilih di sini, saya user, saya pilih instruktur, dan saya harus memilih apakah saya menggunakan salah satu dari LMS, dan karena sekarang sementara kita menggunakan web atau direct, kita pilih, sehingga kita akan masuk ke panduan step by step atau topik-topik apa saja ingin kita bahas di sini. Contohnya bagaimana cara menambahkan folder, tinggal kita klik, dan di situ juga ada step by step panduannya dengan jelas dan mau kita save juga masalah. Oke. Selanjutnya setting. Setting di sini lebih kepada men-settingan untuk folder assignment-nya nanti. Ya, di sini saya menyarankan memang untuk tidak mengeksut apapun di depan, karena nanti ketika kita melakukan similarity checking, kita bisa mengeksutnya di belakang. Jadi kita tidak usah mengeksutnya di sini, walaupun kita ada punya pilihan di sini, kecuali memang sudah ditetapkan bahwa
semua bibliografi, apapun bibliografi yang ada di sini harus di-exclude di depan. Jadi nggak masalah. Jadi memang itu keputusan dari institusi, tinggal kita save saja. Tapi kalau enggak, di sini kita tahu, setidaknya kita tahu bahwa kita ada tempat untuk men-setting. Oke, itu bagian setting, simple, tidak terlalu jelimet seperti yang ada di administrator. Bertanya Oh, misalnya boleh. mengecualikan daftar pustaka, Pak ya, bibliografi ya. Oke, Pak. Jadi sudah saya kecualikan, tapi terus kemudian saya lihat masih di blok ya. Itu apa karena judulnya berbunyi daftar pustaka ya, bukan referensi, bukan referen. Iya, Pak. Jadi memang kita ada panduan, Pak, untuk bibliografi dan quotes. Jadi memang kita sekarang makanya kenapa kita ada tim Turnitin Indonesia sekarang. Kita sekarang sedang berusaha untuk mengajukan ke Departemen Produk bahwa di Indonesia pengguna kita sudah banyak, sehingga semua paper kita itu kan biasanya tulisnya dalam bahasa Indonesia, Pak ya, di bagian bawahnya itu daftar pustaka atau daftar rujukan atau referensi. Nah, kalau sementara saat ini memang kita nggak bisa mengeksklusnya, Pak. Jadi ketika nanti supaya nanti bisa mengeksklut, kita harus memasukkan beginning phrase-nya seperti ini, literatur, tapi dalam bahasa Inggris, Pak. Jadi sementara yang masih bisa ini reference dan dalam bahasa Inggris atau literature atau citation dan segala macam itu akan di-exclude, Pak. Atau reference saja seperti ini atau references and note, nah itu bisa. Atau bibliografi kita tulis itu akan bisa otomatis exclude. Nah, banyak sekali yang memang kita dapatkan feedback dan kita sudah berikan list data ini dengan berbahasa Indonesia dan sedang dikerjakan oleh. Mudah-mudahan tidak lama lagi, Pak. Mudah-mudahan di dalam tahun ini kita sudah bisa, kita tidak perlu lagi mengganti daftar pustaka dengan reference ya, in Inggris ya, supaya nanti ter-exclude, Pak. Itu sih yang sementara nanti ini. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak, untuk ini ya, supaya kita jadi sama-sama tahu. Oke. Selanjutnya trash. Trash ini persis dengan recycle bin, atau kalau misalnya pengguna MacBook memang sudah terbiasa dengan trash saja. Nah, ini di sini kita bisa melihat paper yang pernah kita delete dari salah satu folder ataupun di dalam My File saja, atau juga termasuk folder. Kita bisa melihat di sini. Saya tidak menyarankan untuk meng-empty trash di sini, karena di sini ada tulisan di kolom atas, empty trash, karena suatu saat kemungkinan rata-rata kenapa diadakan di sini, mungkin di suatu saat nanti kita memerlukan paper ini sebagai pembanding. Contohnya, kalau misalnya kita udah hapus paper ini, tapi ternyata kemudian hari, 3 bulan atau 6 bulan setahun kemudian, ada mahasiswa yang mengupload paper yang sama, sehingga ketika kita nanti, rasanya ini paper, dan di sini ditunjukkan oleh similarity-nya sama, tapi kok nggak bisa diakses ya? Nah, itu karena di sininya sudah di-empty. Jadi saya nggak menyarankan di-empty. Kalau memang betul-betul perlu di-empty, ya nggak masalah. Seperti itu. Khususnya kalau file ini dimiliki oleh folder yang kita setting sebagai pembanding. Saya akan tunjukkan nanti untuk efeknya nanti. Baik, ini untuk trash. Nah, sekarang kita ke My Files. Nah, di My Files adalah tempat playground-nya dosen atau tempat bermain-main yang paling lama akan dilakukan oleh para dosen atau pemeriksa tugas-tugas mahasiswa. Di sini tempatnya. Kita ada 2 fitur di sini, 3 maksud saya, ada fitur upload, ada fitur add folder, dan juga ada fitur untuk search. Ini biasanya kalau misalnya kita sudah setahun dan foldernya sudah banyak, dan juga paper yang diupload di dalam file sini juga sudah banyak, tinggal kita ketik saja di sini misalnya, oh saya mau lihat ada nggak ya, dulu ada file bernama revisi, oh ternyata ada di sini tanggal 19 Agustus, sudah diupdate. Baik, yang pertama saya akan tunjukkan bahwa untuk mengupload file, kita tidak perlu membuat folder. Jadi seperti di bawah ini ada 2 file, tidak terafiliasi kepada salah satu folder di sini. Nah, seperti pertanyaan Pak Budi tadi, bagaimana kalau seandainya kita hanya ingin menerapkan satu admin saja nih, David, sehingga nanti dosen-dosen di prodi itu yang membaginya, misalnya di prodi ini membagi misalnya atas foldernya atas nama dosen atau atas nama penugasan, jadi bebas di sini. Jadi bisa diatur di sini, Pak, sehingga nanti ketika tugas wirausaha semester 1 misalnya, saya tunjukin di sini supaya lebih kebayang. 1/2020, dan ketika di sini kita melakukan edit, tentunya nanti kita bisa pilih bahwa files uploaded to this folder will be used for similarity comparison. Kalau kita on in,
Artinya setiap file yang ada di dalam ini akan menjadi pembanding untuk file-file berikutnya. File-file berikutnya yang ada di upload di bawah payung Yayasan Syekh Nurjati Cirebon. Seperti itu. Entah itu 6 bulan kemudian atau setahun kemudian, 6 bulan. Nah, jadi kalau seandainya ketika melihat folder ini masih posisinya off, artinya folder yang ada di dalam ini tidak akan berdampak ketika kita melakukan on. Akan berdampak ketika kita mengupload lagi file baru setelah kita mengaktifkan tombol on off di sini. Itu akan dampaknya. Baik. Dan di sini kita bisa mengaktifkan allow student submission link. Nah, ini berguna untuk orang-orang yang ingin mengupload suatu file tapi tidak memiliki username dan password untuk mengakses functionality. Nah, yang perlu kita lakukan tentu kita harus set dulu expiry date-nya. Oke, linknya di-update, terus kita copy, terus kita save. Oke, ketika kita save, karena kita sudah copy tadi, dan nanti mahasiswa ataupun siapapun, mungkin rekan kita yang memang tidak kebagian untuk ini, dan dia bisa folder bikin misalnya folder dosen, dosen prodi ini, jadi semua dosen bisa masuk sini. Tinggal masukkan nama depan, kemudian nama belakang, email, kemudian kita select file, bisa dilihat dulu requirement-nya apa saja, misalnya maksimal 100 MB, isinya minimal 20 kata, kemudian panjang papernya atau papernya itu sekitar 800 halaman, disertasi ya, biasanya sampai 100 halaman seperti ini, atau juga tesis, dan juga supported files-nya apa saja juga bisa dilihat di sini. Kemudian pilih file, dan selanjutnya ketika kita sudah pilih file yang mana, kita akan klik agree, I'm not a robot, baru kita klik submit. Jadi mudah, semudah itu untuk kita mengupload atau ketinggalan kita meng-share linknya kepada luar ini. Baik. Nah, di sini juga kita bisa mengupload file tanpa dimiliki oleh satu folder. Tinggal kita klik upload. Nah, kita bisa drag and drop. Kalau kita menggunakan mouse, kita pilih filenya, kemudian kita tahan, kita tarik, kita lepasin di sini. Itu juga bisa dilakukan. Nah, makanya di sini ada tulisan drag and drop. Atau kita bisa select file seperti biasa yang kita lakukan. Atau kita seandainya kita memang terbiasa menyimpan file-file kita di dalam Google Drive, kita tinggal arahkan saja dan kita pilih akun yang mana yang kita pakai, sehingga nanti kita bisa memilih bagaimana. Karena mungkin ada sebagian orang yang memang memiliki Google Drive, dia tinggal pilih di folder mana, tinggal pilih nanti. Baik. Dan di kolom bawah juga ada tulisan, di pojok bawah juga ada tulisan untuk file requirements-nya. Dan lalu ketika sudah kita upload, tinggal klik confirm, selesai. Nah, itu bagaimana kalau kita mengupload file di luar folder, artinya tersimpan di My Files, tapi tidak dimiliki oleh folder masing-masing. Oh, seandainya file tersebut memang dimiliki oleh salah satu folder, tinggal kita tik saja di sebelah kiri, kemudian kita pilih move, lalu kita mau pilih ke folder mana yang kita mau. Oh, mungkin ini dimiliki oleh folder test, atau misalnya, folder test, kita klik move, sehingga paper tadi masuk ke folder test. Seperti itu. Atau kita ingin keluarkan, oh ini bukan, kita pindahkan lagi ke My Files. Oke, kita kembalikan, selesai. Nah, ini untuk manajemen folder kita, khususnya upload kita, untuk kalau misalnya kita mau menguploadnya di luar folder. Nah, sekarang selanjutnya kita add folder. Add folder, di sini ada icon sini tulisannya kelihatan jelas, tinggal kita pilih. Contohnya folder kita misalnya kita tulis ekonomi syariah yang 2020. Nah, lalu di sini akan muncul files upload to this folder will be used for similarity comparison. Nah, ini tergantung nanti bahwa filenya akan dibandingkan dengan file-file lainnya yang ada. Mungkin dosen lain pun punya kelas yang sama juga, ekonomi syariah semester 2, tapi dimiliki dosen lain, supaya nanti bisa saling membandingkan dan untuk menghindari kolusi di antara mahasiswa untuk bertukar paper, bertukar karya. Tapi untuk sementara kita bisa klik, kita tidak apa-apakan, kita klik add saja. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan edit di sini. Dengan mentik, kita klik edit, lalu baru kita bisa pilih, oh ya ini kelas ini memang akan saya bandingkan dengan similarity comparison-nya dengan yang lain. Dan juga saya mau share ini, karena ini akan di-share ke mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Nah, share link-nya tidak akan muncul sampai kita memilih expiry-nya, link expiry. Misalnya kita mau bikin expiry-nya sampai tanggal 25 September, baru nanti akan muncul
linknya. Nah, supaya linknya bekerja, kita klik copy, lalu harus kita klik save. Nah, ada beberapa kejadian, dosennya lupa mengklik save, sehingga dia klik cancel saja, dan kemudian dia share, dan nanti makanya ini akan menjadi tampilannya menjadi error, karena tidak di-save terlebih dahulu. Jadi memang pastikan kita setelah kita memilih tanggal expiry, kemudian kita copy dan kita save foldernya, sehingga nanti tidak muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, artinya kita lupa untuk melakukan save. Seperti itu. Baik, ini untuk folder. Kita juga bisa pindahkan folder ini ke dalam folder menjadi subfolder. Contohnya, saya memindahkan ke dalam tes, otomatis sudah masuk ke dalam folder tes. Atau saya kembalikan lagi ke my files. Oke. Ya, ini prinsipnya mirip ya dengan kita biasanya pengguna Windows, operating system Windows mirip sekali. Jadi saya pikir ini merupakan bukan suatu yang masalah. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke sini. Oke. Di dalam folder kita bisa mengupload file juga, dan juga kita bisa search di sini seperti yang tadi kita tunjukkan, sama saja. Untuk upload filenya juga sama. Kita bisa melakukan drag and drop. Tarik filenya, tahan, tarik, kemudian dilepaskan sini, bisa memilih file ataupun kita mengintegrasikannya dengan Google Drive juga bisa. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan similarity checking, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu semuanya? Oke, aman ya? Nggak ada pertanyaan ya? Baik, oke. Baik. Saya sebelum masuk ke paper yang pertama, saya cuma punya 2 paper di sini. Yang satu paper di sini ada dilihatkan, wah 11%, yang satu 100%. Nah, saya pertama, saya akan buka paper ini. Oke, pertama kali nanti ketika Bapak-bapak pengguna yang menggunakan ini pertama kali, nanti akan muncul tour, Pak. Kayak seperti kita baru menggunakan Windows, nanti Windows akan memberikan kita pilihan mau ngikutin tournya nggak untuk mengetahui fitur-fitur apa aja nih. Biasanya ini tour untuk pengguna baru. Nah, karena ini Turnitin Similarity adalah produk barunya Turnitin, dan mungkin Bapak Ibu di sini pernah berpengalaman dengan produk sebelumnya, Turnitin Back Studio, dan agak sedikit berbeda, nanti akan diberikan. Oke, let's go, kita pilih. Dia akan tentukan, oke, di sini ada fitur baru, flag, bendera, di sini fitur untuk melihat suatu yang strange, suatu yang aneh. Nah, flag ini akan nanti memberikan bendera merah nih. Wah, dikibarkan bendera bahwa, oh, ada sesuatu yang suspicious atau mencurigakan. Selanjutnya juga kita bisa melihat view flag tag-nya dengan mengklik hidden text ini, nanti akan muncul di bagian mana saja yang diidentifikasi sebagai karakter-karakter mencurigakan atau tanda-tanda petik yang mencurigakan. Nah, di sini kita untuk mengakses similarity percentage dari mulai yang paling tinggi dan yang kemudian diikuti dengan yang paling rendah. Selanjutnya, view matching text bisa kita dengan mengklik ya angka tersebut, lalu kita akan bisa melihat side by side di kiri dan di kanan, dan juga ada pilihan top matching source list-nya, pilihannya seperti biasa, dan juga ada additional source information di sini. Ada tambahan informasi, kita bisa membandingkan teksnya di kiri dan di kanan, jadi tanpa harus menimpa yang file di tengah seperti sebelumnya. Dan juga kita bisa merubah switch source-nya dari all sources ataupun sources and review. Kalau all sources tentunya akan ditampilkan sumber-sumber yang overlap. Jadi kalau ada sumber lain yang mengcopy sumber asli juga akan ditampilkan di situ. Dan selanjutnya yang paling penting adalah setting. Seperti tadi saya bilang, kita tidak perlu men-setting di depan, kecuali memang sudah diputuskan, dan di sini kita bisa melakukan setting untuk meng-exclude apapun yang memang sesuai dari di institusi kita masing-masing. Dan that's it, itu saja, cukup itu saja. Dan di fitur tanda tanya ini ada tambahan lain, yaitu help, kalau kita ingin mengakses guides yang tadi seperti tunjukin, atau kita ingin melihat paper ID, juga kita bisa mengakses di sini, dan kita copy, nanti mungkin kita gunakan untuk database supaya di kemudian hari, kalau misalnya kita ingin mencari dengan menggunakan paper lookup di sisi administrator bisa kita lakukan. Baik,
Saya kembalikan dulu ke sini. Baik. Saya nggak bahas overall similarity, yang saya ingin tunjukin di sini tentang flag. Nah, untuk pertama kali mungkin di sini akan tulisannya 0, Pak. Jadi tidak ada flag. Ya, biasanya kalau kita klik di sini tidak ada apa-apa, idealnya kita melakukan refresh dulu, Pak. Jadi nanti misalnya tulisannya 0, ketika kita refresh, biasanya di situ akan memancing si benderanya untuk mengidentifikasi adanya sesuatu yang suspicious. Baik di sini angka 1 dengan bendera, atau di sini, di sebelah kiri ada bendera. Kita bisa klik salah satunya. Pertama kita dengan mengklik bendera sini, lalu kita klik hidden text. Di sini ditampilkan bahwa ada 2.544 karakter yang dicurigai tersebar di 30 halaman. Di sini kita sebagai pemeriksa atau sebagai dosen, atau itu di bagian LPPM atau sebagainya, kita bisa melihat, oh oke, mahasiswa saya kemungkinan besar secara intentionally, secara sengaja melakukan ini. Karena ini bukan pekerjaan mudah ini. Menyelipkan teks di tengah-tengah dan diputihkan warnanya itu bukan pekerjaan mudah, karena itu memerlukan waktu yang ekstra. Lama, apalagi kalau 3 bulan. Saya sudah pernah coba, nanti saya tunjukin bagaimana saya mencobanya. Dan kita juga bisa melihat dari sini, ya seperti yang tadi, kita bisa mengaktifkan tombolnya atau di pojok kanan. Nah, jadi ini tersebar di 30 halaman. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada identifikasi, deteksi bahwa melakukan ini dengan sengaja, dan tentu memang kita sebagai pembimbing, dosen, perlu duduk bareng dengan mahasiswa tersebut dan menanyakan dan ingin memastikan bahwa kedepannya tidak terjadi hal ini lagi. Baik. Jadi banyak yang bertanya, oh berarti Turnitin similarity, produk Turnitin adalah produk untuk menghakimi. Enggak, kita lebih tepatnya produk untuk formative learning. Artinya kalau kita bisa mendeteksi seawal mungkin, sedini mungkin, tentu itu akan menyelamatkan masa depan seseorang, khususnya mahasiswa kita atau bahkan diri kita sendiri. Dengan kita memberikan, oh kamu sepertinya kurang latihan ini. Kenapa kamu lakukan ini? Oh, paraphrasing skill-nya mungkin atau citation skill-nya. Dia nggak tahu bahwa ini suatu yang citasi itu apa, segala macam, tentu itu perlu diberikan latihan. Selanjutnya kita akan masuk ke paper yang 100%. Oke, saya mau exclude dulu. Oke. Nah, di sini ada satu flag juga, ada satu bendera. Saya juga pernah nemu ada beberapa paper itu sampai 3 itu flagnya, artinya dia mempunyai 3 kategori. Nah, di sini yang ingin saya tunjukkan adalah yang pertama adalah spektrum-spektrum yang tadi, kira-kira apa saja yang biasa dilakukan oleh mahasiswa lah, biasanya penulis-penulis awal ya, yang mungkin belum berpikir bahwa nggak akan tahu lah, apalagi kampus saya nggak pakai Turnitin similarity, tahu-tahu sudah pakai kan mungkin mereka nggak ngerti. Nah, yang pertama tentu copy paste. Copy paste seperti ini, saya mengcopy paste. Ini artikel yang saya bikin, nggak layak saya sebut sebagai artikel karena saya bikinnya nggak sampai 30 menit, jadi main copy paste, dan saya ingin menunjukkan kira-kira spektrum-spektrum plagiarisme yang mungkin terjadi. Nah, di sini memang secara sepenuhnya di-copy dari satu paragraf dari jurnal yang di Undip ya, .id untuk yang pertama. Oke. Kemudian ada teknik copy paste, kemudian mengganti sinonim-sinonimnya. Ini biasanya umum nih dilakukan nih. Dan ada juga beberapa aplikasi yang bisa mengganti sinonim, khususnya penulisan-penulisan berbahasa Inggris. Nah, sebagai contoh di sini, akhir-akhir ini kita dicengangkan kalau tulisan yang saya bikin. Ternyata dicengangkan ini sudah diganti, dari sebelumnya tulisannya adalah dikejutkan. Jadi ini biasanya teknik yang umum ya, yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, ada juga yang berpikir, oh kalau saya ambil comot satu kalimat dari sumber ini, kemudian saya ambil dari sumber ini, dan saya ambil, kemudian saya gabungkan, dan saya tambahkan sedikit kata-kata di bagian depan atau di bagian tengah, supaya paragraf ini menjadi seolah-olah baru, dan seolah dimiliki oleh saya. Nah, itu biasanya umum dilakukan. Maka di sini akan muncul beberapa nomor yang merefer kepada sumbernya. Sebagai contoh, ini sumber dari jurnal UGM, dan yang nomor 6, dia sumber dari buku anti plagiarisme yang diterbitkan oleh salah satu institusi. Oke, baik. Dan manipulasi teks yang terakhir saya akan bahas. Kemudian paraphrase. Tentunya
dengan kita melakukan parafrase yang baik, melatih skill parafrase sehingga ini tidak akan dideteksi sebagai suatu plagiarisme. Parafrase berguna memang untuk kita mengutip pendapat, opini orang lain, pendapat dari sebuah tulisan untuk menguatkan argumen-argumen kita untuk mendukung tulisan kita ini. Sehingga ini perlu dilatih. Nah melatihnya memang mungkin ini yang biasanya nanti bisa dilihat oleh dosen-dosen, bahwa ada mahasiswa ketika dia melakukan parafrase tapi belum melakukan sepenuhnya, cuma mengganti kata-katanya dan kurang seperti ini, masih deteksi, sehingga kita bilang, oke, revisi ulang. Ini rujukan tentang parafrase, kamu baca. Ini link video untuk bagaimana latihan teknik parafrase, kamu lihat. Nanti di situ mahasiswa akan, oh, untuk melakukan parafrase, mengembangkan skill parafrase saya harus membaca berkali-kali, kemudian menyampaikan argumen tadi dalam bentuk pemikiran saya sendiri dan juga tanpa merubah maknanya. Sehingga mahasiswa lama-lama akan terlatih. Selanjutnya, quotation atau kutipan, sepanjang mahasiswa meletakkan sumbernya, tentu itu bukan merupakan identifikasi plagiarisme. Seperti di sini, jelas sumbernya, dan kita tahu bahwa sepanjang kita melakukan tanda petik. Nah, ketika kita nanti melihat tanda petik di sini, tentu ketika kita nanti memilih filter di sini, kalau kita klik quotes, akan otomatis nanti dikeluarkan. Baik. Dan tidak mungkin sama sekali bahwa suatu tulisan itu berisi semuanya teks asli, kecuali sifatnya naratif ya. Naratif mungkin, kalau seandainya naratif, misalnya fiksi, itu kecil kemungkinan, bahkan mungkin kita akan melihat bahwa similarity-nya mungkin di bawah 10%. Tapi kalau seandainya jurnal-jurnal, itu kecil kemungkinan sih, jauh sekali. Kita nggak mengharapkan bahwa tulisan mahasiswa yang merujuk pada sumber-sumber itu nanti akan muncul 0%, 2%, segala macam. Kalau 0% justru akan dicurigai. Jangan-jangan file yang dikirim bentuknya adalah image yang di-screenshot, kemudian ditempelkan di Microsoft Word dan di-save dalam PDF, sehingga tidak bisa dideteksi oleh algoritmanya Turnitin. Karena Turnitin Feedback Similarity hanya akan bisa membaca teks, tidak bisa membaca grafik, tidak bisa membaca gambar. Seperti itu. Nah, ini mungkin tadi yang berhubungan dengan pertanyaannya Pak Budi, reference, karena padahal tulisan saya sini berbahasa Indonesia, namun mau nggak mau saya tetap meletakkannya tulisannya bahasa Inggris, agar nanti ketika saya melakukan exclusion untuk bibliografi, otomatis dia akan tereksklud. Jadi nggak dideteksi lagi sebagai di-block begitu ya, data blocknya. Oke, baik. Oke, kita kembali ke bagian yang baru, yaitu fitur baru adalah teks manipulasi. Saya bisa mengklik di sini atau di pojok kanan atas, saya tinggal klik hidden text. Ternyata di sini ada indikasi yang pertama, saya menggunakan white spaces ataupun titik-titik putih atau huruf-huruf putih yang saya sengaja masukkan ke sini, atau saya memutihkan tulisan dengan tujuan untuk memenuhi kuota. Mungkin dosen saya bilang bahwa, oh tugas ini, paper kali ini minimal terdiri dari 1000 kata. Ketika saya sudah membuat tugasnya 900 kata, saya sudah kehilangan ide untuk apa nih saya mau nambahin. Jadi biasanya, apalagi sudah mepet waktunya. Nah ini terkait kembali kepada time management tadi, manajemen waktu. Sehingga saya mengetik apapun, saya selip-selipkan dan saya putihkan. Sehingga nanti ketika dilihat, oh ternyata ini sudah 1000 kata. Oke, ini tugas sudah memenuhi syarat bahwa saya tadi mengatakan sebagai dosen 1000 kata minimal. Padahal ada teks-teks yang disembunyikan. Dan di sini juga kita lihat bahwa ada di paling pojok kiri dan juga di depan, ketutup ya, itu ada tanda petik, Pak. Tanda petik, quotation, dan diwarna putih kan. Dan tanpa saya letakkan sumbernya, bahwa saya mengutip ini sitasnya nggak mensitasi siapa. Contohnya seperti yang di bawah, saya parafrase ada Sadiki di situ 2019. Jadi ini ketika saya tujuannya supaya nanti dianggap tulisan orisinil, tapi ini merupakan tulisan bukan tulisan saya ngambil tulisan orang, tapi saya berikan tanda petik dengan 2 tanda petik berwarna putih, sehingga nanti ketika dosen saya mengexclude quotes, otomatis dimanipulasi teks tadi, dia akan tereksklud beserta dengan kutipan yang di bawah ini. Nah, ini yang biasanya diakali oleh mahasiswa. Mungkin mereka bisa meletakkan 10 atau bahkan 20 teks dengan tanda petik di warna putih. Nah, ini kenapa kita mengatakan bahwa
Turnitin similarity, produk yang turnitin ini mempercepat kita 50% lebih cepat daripada kita memeriksa manual, ya, tapi tetap memerlukan human eye, mata manusia, mata akademisi untuk mereview apakah yang ditulis di sini sudah benar-benar jauh dari apa yang dikatakan plagiarisme atau sudah mendekati penulisan ilmiah yang baik. Nah, tentu kita sebagai pemeriksa nanti yang melihatnya, mereviewnya. Jadi, persentase di sini bukanlah tempat untuk kita bergantung bahwa, oke, ini sah, 100% ini merupakan plagiat. Enggak, belum tentu. Kita harus melihat secara detail satu persatu di dalam sini. Walaupun sudah kita exclude, quotation-nya, benderanya tidak akan hilang. Jadi artinya tetap akan muncul benderanya dan tetap akan kelihatan bahwa ini ada indikasi menggunakan tanda petik yang banyak. Oke, baik. Begitu untuk membacanya, dan selanjutnya kita akan bahas. Baik, saya akan pindahkan dulu ini. Oke. Sekarang membaca sumber-sumbernya, kita bisa lihat source view-nya berdasarkan, kalau seandainya kita pilih all sources, artinya akan muncul sumber-sumber yang berisikan yang sama. Kita nggak tahu nih bagian yang mana nih yang menciplak. Dan di sini juga ada Syekh Nurjati nih. Kalau untuk yang function ini ya, ternyata di bagian ini. Dan setahu saya mengkopinya bukan dari sini. Nah, mungkin saja ini memang dikopi juga dan juga masuk sebagai. Nah, kalau seandainya memang kita lihat, oh oke, ini adalah tulisan saya dan memang tidak merupakan bukan sebuah plagiarisme. Memang ini aslinya karya saya yang saya tampilkan di Syekh Nurjati.id. Saya tinggal exclude source saja, sehingga itu tidak menjadi sumber lagi. Dan muncul di sini one similarity exclusion. Jadi kita bisa mengexclude source by source, Pak. Yang menurut kita memang bukan merupakan punya orang lain, tapi punya kita. Nah, ini makanya kenapa kita betul-betul memerlukan human eye, itu mata sivitas akademika, yang orang-orang akademisi yang memang mengerti untuk hal ini. Baik, kita keluarkan dulu. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Bertanya Pak, izin Pak. Silakan Pak Sulki. Misal contohnya kan ini 53 ya. Ya. Nah, kemudian kita kembalikan ke usernya. Nah, pada saat memperbaiki itu caranya bagaimana ya? Oh, yang tadi ya, kalau kita exclude ya? Oh, bukan. Maksudnya ini misalkan papernya namanya plagiat, kenapa harus dicegah? Nah, kemudian ini terindikasi 53. Nah, kemudian kita kembalikan ke usernya untuk diperbaiki. Ya. Nah, caranya bagaimana di kitanya itu? Oh, oke. Baik. Caranya kita akan, yang paling baik memang kita bertemu langsung. Tapi di zaman pandemi kita tidak mungkin kita bisa. Oh, bukan. Kita udah beritahu ke usernya, kemudian usernya kembalikan lagi ke kita. Untuk pengecekan lagi itu kita upload ulang atau seperti tinggal apa? Tinggal di resubmit. Bisa di-submit ulang kok, Pak. Nanti nggak bentrok dengan yang paper sebelumnya? Ya, sepanjang tadi kita meletakkan foldernya tidak sebagai pembanding, Pak. Itu nggak ada masalah. Ya, kalau dan juga nanti jangan lupa ketika kita upload paper nanti akan muncul di kolom bawah, nanti saya akan berikan setelah ini, bahwa kita memilih ini mau diindeks atau tidak. Kalau nanti seandainya penulis waktu pertama kali sebelum direvisi dia memilih indeks, otomatis nanti akan muncul, Pak. Tapi walaupun muncul juga nggak ada masalah, kita bisa mengexclude paper sebelumnya dengan mengklik submitted word, Pak. Seperti itu, Pak Sarki. Oke, terima kasih. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Oke, nggak ada ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang saya mau exclude, mengeluarkan ini, karena sebelumnya masih save. Oh, ternyata paper ini 100% sama dengan 2 paper yang pernah ada di dalam payung institusi di sini. Nah, saya sengaja melakukan ini untuk menunjukkan skenario apa yang mungkin saja terjadi di satu institusi. Yang pertama adalah, di sini ada yang mendekat 55%. Oke, sama persis, dan kita bisa melihat source-nya side by side, di kanan dan di kiri.
ini juga berpengaruh dari settingan kita di administrator tadi, apakah kita ingin menunjukkan source-nya full atau tidak. Kalau seandainya tadi karena kita sudah pilih source-nya full, otomatis kita bisa melihat. Dan juga nanti di administrator juga ada setting tadi, bahwa detailsnya mau ditampilkan nggak? Kalau seandainya kita pilih tampilkan, dia akan muncul di sini, siapa nama penulisnya. Di sini ada nama penulisnya Rahadi Sutrisna, yang untuk paper yang sekarang. Padahal paper yang sebelumnya pernah kami ditulis oleh Sena Yosua di tanggal 26 Agustus di kelas paper semester 1 dan submission-nya juga sama. Sehingga ini yang mungkin menjadi oke, ini jangan-jangan kolusi ini. Tapi seandainya ini merupakan paper yang orang yang sama, misalnya di sini namanya ya Rahadi Sutrisna, di sini juga Rahadi Sutrisna, ya tinggal kita exclude karena ini bukan merupakan paper. Tapi masih ada 98%. Artinya tinggal kita lihat. Nah, ini skenario selanjutnya. Ketika kita klik, tidak muncul di sini detailnya, private content. Artinya, paper ini pernah diupload di institusi lain. Ya, di luar Yayasan Syekh Nurjati. Seperti itu. Sehingga kita tidak bisa melihat detailsnya dan juga papernya. Karena di sini private content. The content is private. Nah, ini yang biasanya nanti mungkin saja terjadi di suatu institusi. Baik, dan institusi itu tidak mengizinkan. Nah, kita kembalikan ke sini. Nah, kalau seandainya memang paper ini dimiliki oleh orang yang sama, termasuk seperti pertanyaan Pak Saluki tadi, ketika di-upload pertama kali, ketika setelah direvisi, lupa yang pertama itu ternyata sudah diindeks atau tersimpan di folder yang dijadikan pembanding. Ya udah, tinggal kita klik submit report. Selesai. Tanpa kita harus meminta menghapus papernya kepada support yang biasa dilakukan biasanya di Product Unitin Feedback Studio sebelumnya. Karena di Product Unitin Feedback Studio tidak ada fitur untuk meng-exclude paper yang sudah pernah di-submit dan masuk ke dalam database. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk exclusion, untuk filter? Cukup jelas ya, Pak ya? Baik, kalau saya tidak ada, saya di sini kita memang ada fitur lain yang mungkin yang nggak kalah penting ya untuk itu kita misalnya mau melihat lebih jelas, kita bisa atur di sini untuk zoom in zoom out-nya. Dan yang terakhir ada di pojok kiri bawah ada gambar printer. Di sini tempat kita untuk melihat print preview sebelum kita mengirim. Tadi misalnya Pak Saluki tadi dia melihat bahwa mahasiswanya melakukan seperti ini, terus Pak Saluki akan print preview dan mengirim kepada mahasiswanya, sehingga mahasiswanya tahu, oh oke, yang ini bagian-bagian ini perlu kamu perbaiki, mahasiswanya perbaiki, kemudian mengirim ulang dan untuk di-resubmit, disubmit ulang. Seperti itu. Baik, di sini dimunculkan laporan persentase kesamaannya, juga dengan detail tanggal berapa disubmit, jumlah kata dan karakter, juga sumbernya, overall sumberitinya dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Kemudian juga di sini juga ada keterangan bagian mana saja yang di-exclude dari setting. Ternyata di sini yang di-exclude search repositories, dan mungkin nanti disebutkan bahwa, oh ini memang paper sebelumnya yang secara tidak sengaja terindeks. Seperti itu. Dan nanti akan mahasiswanya akan menerima juga tampilan seperti ini, ada blok-blok untuk bagian mana yang dideteksi sama similarity. Seperti itu. Lalu kita tinggal klik print, dan kita bisa memilih save as PDF, lalu kita share lewat email, WhatsApp, atau mau kita cetak dalam bentuk hard copy juga masalah. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya terakhir akan tunjukkan di bagian mana biasanya terjadi untuk pengen saya akan mengambil file di sini. Oke. Ketika seseorang mengupload suatu file, di bagian pojok kiri bawah ada tulisan index to your account repository. Nah, ini yang terjadi kalau seandainya kita mengupload, ini seandainya nanti di skenario di settingannya kita memberikan keluasan dari administrator kepada user bahwa si usernya bisa memilih apakah ini mau diindeks atau tidak. Kalau seandainya diklik index,
otomatis dia akan terindeks. Nah, untuk detail-detail bagaimana untuk mengindeks segala macam, saya punya linknya, nanti saya akan kirimkan beserta, nanti saya akan kirimkan email follow-up setelah training ini kepada Pak Budi tentunya sebagai administrator, dan nanti bisa di-share ke teman-teman lengkap dengan link-link apa saja ataupun file-file pendukung apa saja yang mungkin bisa digunakan di YNC Nurjati Cirebon. Seperti itu. Baik, saya pikir sudah selesai untuk pelatihan kita kali ini, dan saya akan coba kembali ke sini. Oke. Nah, di sini kita punya sistem status, juga support center, dan saya juga akan kirimkan nanti beserta email follow up nanti. Nanti di sini bisa, di support center ini merupakan ini ya, self guide. Jadi Bapak Ibu bisa mengetik kata kunci, misalnya interpret similarity score. Oke. Misalnya, wah saya pengen tahu nih ada nggak di sini non-issues yang tentang bagaimana menginterpretasi similarity. Ada banyak di sini, dan tentu kita punya pilihan di pojok kiri. Karena produk kita Trinity Similarity, kita bisa sorting berdasarkan yang berhubungan sama Trinity Similarity. Jadi tinggal kita klik saja, dan nanti akan dibawa ke suatu kolom di mana, oh ternyata ini loh, artinya warna-warna tadi, kemudian similarity skenario. Pewarnaan di sini memang lebih kepada pewarnaan untuk membedakan saja. Tidak ada bahwa merah berarti 100% kita anggap sebagai plagiarisme, 0% berarti ini bebas, belum tentu. Jangan-jangan seperti saya sampaikan tadi, filenya sudah dirubah menjadi image, jadi sehingga tidak akan bisa dibaca. Seperti itu. Baik, dan selanjutnya juga ada, ini lebih kepada administrator. Di sini nanti di-subscribe saja Pak untuk update. Boleh follow Twitter kita juga untuk melihat seandainya di kemudian hari ada maintenance, nanti di sini akan disampaikan. Nanti untuk kita memang turnitin di sini, nanti akan lihat, oh tanggal sekian ada maintenance. Oh ada rencana maintenance ini di tanggal contohnya 10 Oktober 2020, jam 10 malam sampai jam 1. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya ada pengguna, wah saya nggak bisa akses nih, ada down ya, memang sedang dilakukan maintenance. Nah ini biasanya informasi nanti yang akan kita tampilkan juga, kita berikan nanti ketika email follow-up. Oke, saya pikir cukup itu saja, dan sekarang saya serahkan kepada Bapak Ibu semua, sekiranya ada pertanyaan atau ada bagian tertentu nanti yang ingin diulang kembali, kita akan bahas lagi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak David, luar biasa ya, tadi banyak memberikan tidak hanya panduan secara teknis ya, tapi juga filosofi akademis disampaikan dengan baik ya. Bapak Ibu barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Di kolom chat kayaknya banyak nih, ada pertanyaan di kolom chat. Di kolom chat. Saya baca saja. Bisakah selain format PDF dibaca oleh netizen? Ya bisa. Ada file Microsoft Word, jadi nanti di file requirement kita bisa lihat di situ ada plain text dan segala macam. Oh, udah jawab oleh Mbak Sastri ya tadi. Makasih Mbak Sastri. Bisakah suatu waktu mengganti email username dan password jika suatu waktu terjadi pergantian admin? Bisa. Apakah bisa tiap user ini memiliki lebih dari satu admin? Nah, ini pertanyaan kita kembalikan ke Pak Budi nih. Apakah boleh? Nanti ditentukan saja. Apakah setelah pengecekan similarity artikel yang belum dipublikasi, riwayatnya akan tersimpan? Bagaimana pengaruhnya ketika pengecekan kembali artikel tersebut di kemudian hari dalam kondisi masih belum dipublikasikan? Nah, ini tadi berkait dengan pilihan tadi foldernya, mau kita jadi pembanding, yang pertama. Yang kedua, apakah ada settingan fleksibilitas untuk menentukan bahwa ini paper yang diupload mau diindeks atau enggak. Nah, itu nanti. Seperti tadi skenario yang disampaikan oleh Pak Saluki, misalnya mahasiswanya mengirimkan dan similarity-nya karena foldernya sudah expired, maka nanti Pak Saluki sebagai dosen bisa bilang, oke, kirimkan filenya, saya upload. Jadi nanti Pak Saluki sebagai dosen yang akan mengupload, re-upload atau resubmit untuk paper mahasiswa tersebut ke foldernya. Jadi bisa seperti itu. Itu mungkin lebih mudah ketimbang kita mengaktifkan kembali foldernya, share link-nya, nah itu mungkin akan lebih repot. Oke. Administrator di sini yang bisa melakukan edit setting di produce ataupun berikan akses dan mengundang, kata Mbak Sas sudah dijawab juga. Oke. Oke, saya pikir itu pertanyaan di chat.
mudah-mudahan sudah terjawab. Dan seandainya ada pertanyaan yang langsung, boleh Pak diaktifkan ininya, mikrofonnya tinggal di-unmute. Dan kita bisa silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan, dipersilakan. Saya stop share dulu biar bisa kelihatan wajah-wajahnya. Mungkin Bapak Ibu mau mengaktifkan videonya juga nggak masalah. Untuk ini ya. Maksud saya kameranya, sesuai video ya. ...27 peserta dengan saya dan Mbak Sastri. Ya, 25. Oke, 25 ya. Wah, sesuai hadir semua nih, sesuai perkiraan nih, Pak Budi. Tadi sempat juga atasan saya hadir, Pak Budi, Mbak Yovita, cuma beliau bilang dia mute saja. Saya lupa saya perkenalkan tadi, Mbak Yovita, beliau itu Senior Growth Manager untuk Indonesia dan Filipina, tim Filipina. Tadi sempat hadir. Biasanya saya undang beliau, biasanya kalau ingin lihat gitu ya, ingin memantau saya begitu, Pak Budi, tujuannya sih. Enggak sih, cuma beliau senang hadir aja biasanya. Pak David ya. Iya, Pak Budi. Jadi sebelum ini diakhiri nanti, saya ingin memastikan tentang skenario di kita nanti ya. Jadi kalau ini salah mau dibetulkan. Jadi nanti setiap prodi akan diberikan akses sebagai admin produk. Jadi produk admin begitu. Kemudian nanti setiap admin prodi itu bisa menjadikan semua dosen itu memiliki user begitu ya. Kemudian setiap dosen setelah dia memiliki user Turnitin sebagai user ya, akun sebagai user Turnitin, bisa memanfaatkan itu untuk kegiatan baik pendidikannya maupun penelitiannya. Jadi mereka misalkan untuk kepentingan perkuliahan bisa memanfaatkan itu dengan membagikan foldernya tadi itu, link folder, betul. Sehingga nanti mahasiswa itu mengunggah di situ, begitu ya Pak ya, betul ya? Betul Pak Budi. Betul, oke, baik ya. Terima kasih. Baik, kalau untuk license-nya mungkin Mbak Sastri yang lebih tahu Pak, berapa license yang, atau Pak Budi juga tahu berapa license yang digunakan untuk Jensen Jati. Nah, sekiranya nanti diperlukan di kemudian hari license tambahan, nanti bagiannya dengan rekan saya Pak, itu rekan kita, saya dan Mbak Sastri, itu namanya Mbak Riri. Mbak Riri nanti yang akan, ini kayaknya akunnya sudah mau habis, bagaimana, mau ditambah atau mau bagaimana? Apakah mungkin, ada produk lain nggak yang mungkin lebih cocok? Contohnya memang contohnya suatu institusi punya rumah jurnal misalnya yang memang di situ ada dosen-dosen yang produktif yang mengeluarkan jurnal nasional, indeks Scopus, internasional segala macam, mungkin bisa digunakan produk yang lain spesifik untuk itu saja, misalnya Authenticated misalnya, untuk supaya tujuannya untuk publikasi di jurnal publisher yang sudah dikenal. Itu mungkin. Jadi, apa tadi Pak produk yang cocok untuk konvensional? Authenticated namanya Pak. Bisa itu tanya. Ya. Itu biasa Authenticated ini berbeda penggunaannya, lebih kepada penulis matang Pak. Contohnya penulis jurnal, academic writer, atau biasanya kandidat PhD, kandidat doktor biasanya. Karena mereka mau mempublish sesuatu, dan mereka perlu melihat dulu dengan menjaga integritas dan reputasi mereka penulis yang sudah punya reputasi dan ingin menjaganya supaya tidak terdeteksi ada indikasi plagiarisme, karena umumnya publisher gede seperti Elsevier, IEEE, Springer itu mereka menggunakan Authenticated Pak, untuk memeriksa suatu jurnal yang disampaikan sebelum mereka publish Pak. Seperti itu. Jadi makanya ada juga institusi yang berlangganan itu Pak. Ini tergantung kebutuhan. Semoga lembaga kami segera bisa memperluas langganannya ya. Amin. Ya, yang bisa dilakukan sekarang ini dengan memaksimalkan Turnitin Similarity ini, Pak. Dengan Turnitin Similarity ini, saya yakin ini merupakan langkah awal yang baik, Pak. Baik untuk mahasiswa ataupun dosen, misalnya untuk kenaikan grading nanti ya di Stekdikti. Tentu ini merupakan suatu fitur yang memang penting untuk digunakan lah. Khususnya untuk dosen dan mahasiswa yang di IAIN Cirebon, begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak David. Ya. Sepertinya Mbak Sastri ingin menambahkannya. Ya, silakan Mbak Sastri. Saya dari tadi menyimak aja.
Iya Pak, tadi saya saya ingin tambahkan, jadi mungkin tadi user sempat nanya license-nya yang di sini berapa ya. Jadi kalau yang dilanggan di sini adalah 50 akun instructor, kemudian untuk perihal integrasi nanti, Bapak kalau misalnya lewat Moodle bisa disetting langsung melalui yang tadi, jadi ada manage integration. Dan tadi Mas David juga sudah jelaskan jika nanti akan diintegrasi kita akan bantu dengan guide-nya biasanya. Kalau ada kendala baru kita kontak dengan tim lain. Seperti itu Pak. Kalau dari saya. Terima kasih. Menyambung Mbak Sastri. Ya. Jadi yang kita langgan itu 50 admin sebagai instructor ataukah 50 admin produk? Oh enggak, bukan begitu Pak. 50 itu adalah 50 user sebenarnya. Kalau admin tidak kita hitung. Oh. Ya. Jadi Bapak bisa punya admin itu sebenarnya lebih dari satu. Akan tetapi setiap pengaktifan pasti tertujunya adalah satu admin yang utama. Kalau posisi untuk IAIN Syekh Nurjati dipegang oleh Bapak sendiri. Ya. Terima kasih Mbak. Bapak itu masih ada yang ingin disampaikan? Mumpung bertemu dengan beliau. Ya, mumpung kita tatap mukanya lewat Zoom ini. Ya. Ya. Dan jangan-jangan pertanyaannya udah diborong oleh Pak Budi dan Pak Saluki tadi ya. Pak Saluki tadi sudah sangat banyak. Ya. Terima kasih Pak Saluki ya. Pak Budi. Oh ya, sepertinya ada yang bertanya nih, Bu Jazaria. Silakan Bu Jazaria. Silakan Bu. Ya, mohon maaf. Tadi saya sempat skip sebentar karena di perkuliahan. Saya kebetulan di jurusan kan, kalau nggak salah tadi saya sudah cek di akun saya itu hanya sebagai user. Nah, tadi saya skip di bagian kalau kita sebagai user, kita mau melakukan similarity checking-nya itu gimana gitu. Tutorial similarity checking-nya tadi saya skip gitu. Jadi apa sudah dijelaskan atau belum gitu. Tadi saya tertinggal. Ya, nanti bisa menyimak tayangan ulangnya Bu ya. Baik. Jadi ada ya, nanti disajikan di YouTube. Ya. Selain tayangan ulang, nanti saya juga akan share link untuk guide panduan. Nanti di situ juga jelas kok, termasuk juga menginterpretasi similarity score ini bagaimana. Kalau seandainya agak rumit, misalnya dari segi bahasa Inggrisnya tinggal di copy ke Google Translate atau aplikasi ini mudah kok, dan itu nanti bisa jelas, mudah sekali untuk memahaminya, nggak sulit untuk memahami panduannya karena dilengkapi dengan gambarnya juga, image step by step, jadi mudah untuk dipahami. Ya, betul ya. Dan Baik, Pak David, saat sosialisasi yang kemarin juga kita sudah menyampaikan bahwa bisakah plagiarisme deteksi itu sepenuhnya diserahkan pada mesin ya. Nah, kemarin sudah kita bicarakan tentu tidak bisa gitu ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak David ya. Jadi butuh human eye, mata akademisi ya. Yang kemudian melihat hasil dari Turnitin itu sehingga kemudian bisa menginterpretasikan lebih tepat gitu ya, lebih baik. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak David bahwa ini adalah fungsinya sebagai formative learning, bukan untuk menjustifikasi orang, kamu ini, tapi bagaimana ini sebagai pintu masuk untuk menjadi pembelajar yang baik. Luar biasa Pak David, Mbak Sastri ya, dan ini kita bersyukur sudah mulai berlangganan dan insya Allah akan terus berlangganan Pak David ya. Dan kami mempercayai bahwa ini adalah pintu masuk untuk meningkatkan mutu karya tulis ilmiah dosen dan mahasiswa yang lebih baik. Jadi kita sedang mengembangkan budaya akademik, yaitu budaya riset, budaya sastra, budaya belajar, dan budaya mengabdi kepada masyarakat. Jadi semoga kita sesuai dengan agenda kita, Menara Verdi, menaikkan rating perguruan tinggi ini berhasil dengan baik, yang ujung-ujungnya adalah sebenarnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Muhammad David Lung dan terima kasih Mbak Sastriati. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mungkin ada statement penutup
dari Pak David dan Mbak Sastri ya, itu silakan. Kalau dari saya, dari saya begini Pak, bahwa kami kan kebetulan kemarin digandeng oleh Ristek Dikti untuk webinar, untuk seminar yang sifatnya upholding academic integrity. Di sana Dr. Lukman menyampaikan bahwa secara kuantitas memang penulisan kita memang di 5 tahun terakhir mengungguli Malaysia, di mana kita memang selalu ingin mengungguli Malaysia. Termasuk saya dulu pernah kuliah di Malaysia, saya tahu benar bahwa dulu itu penulis-penulis di Malaysia, dosen itu lebih produktif dibanding kita. Tapi 5 tahun terakhir kita lebih unggul. Tapi secara fakta juga, bahwa secara kualitas menjadi catatan. Makanya di Indeks Scopus banyak sekali tulisan-tulisan kita yang diliteraksi, ditarik ulang. Nah, tentunya ini menurut Kemdikti merupakan ada masalah di sini. Nah, makanya diperlukan memang tadi yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa dengan menggunakan ini mudah-mudahan ini menjadi formative learning bukan hanya pada mahasiswa tapi kepada keseluruhan aktivitas akademika yang ada di Yayan Sriwijati. Sekiranya nanti ada Pak Budi ada pertanyaan jangan sengajakan kontak saya untuk WhatsApp. Cuman kalau WhatsApp saya agak slow respon jadi mohon maaf. Kalau email bisa akan cepat karena pagi sekali saya biasanya buka email dan balas email. Kerjaan saya seperti itu Pak pagi. Polanya seperti itu biasanya. Itu saja dari saya mungkin Mbak Sasti mau tambahkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak David. Dari saya terima kasih kepada teman-teman semua untuk alokasi pelatihan hari ini. Sama seperti Mas David, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, saya terbuka untuk konsultasi juga. Jadi mungkin kalau ke Mas David belum dibalas, nanti saya bisa ke saya juga, saya bantu. Biasanya Mbak Sastri ini yang lebih sibuk Pak. Beliau sibuk banget. Iya. Ya, terima kasih Mbak Sastri, dan terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, yang harapannya nanti bisa menularkan di prodinya masing-masing, dan kita akan bersama-sama untuk terus belajar. Sekali lagi kami ucapkan atas nama Lembaga YN Sriwijati Cirebon, terima kasih pada Bapak Muhammad David Lung dan Mbak Sastri atas fasilitasinya, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin. Amin. Dari saya sebagai pengantar acara ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sastri. Terima kasih Pak Budi, Bapak Ibu semuanya. Kami mohon izin ya untuk pamit. Pak Budi. Mari Pak.